Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian tetap sehat dan semangat untuk terus belajar ya, walaupun masih dalam kondisi masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi belajar kimia dengan Bu Nuzul. Tetap semangat dan fokus untuk memperhatikan materinya ya anak-anak. Selamat belajar. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi bab 1 yang pekan lalu kalian sudah mempelajari tentang peran ilmu kimia, sifat dan perubahan materi. Nah, pada kesempatan di video ini Ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi materi dan pemisahan campuran. Klasifikasi materi itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu unsur, yang kedua senyawa. Nah, unsur dan senyawa ini merupakan zat tunggal. Berikutnya klasifikasi materi yang ketiga yaitu campuran. Unsur sendiri, klasifikasi materi dalam unsur itu bisa dibedakan dan dikategorikan lagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama yaitu unsur logam. Nah, seperti di gambar, contohnya yaitu besi, unsur besi. Contoh yang lain yaitu unsur nikel, unsur magnesium, dan masih banyak lainnya. Berikutnya, unsur yang kedua yaitu jenis unsur non-logam. Contohnya seperti di gambar yaitu unsur yodium yang terkandung dalam garam dapur. Berikutnya, yang ketiga yaitu unsur semi logam. Dalam contohnya di sini ada gambar silikon. Nah, silikon itu bisa kita ketahui banyak sekali manfaatnya ya. Nah, biasanya juga sebagai bahan tambahan untuk membuat gelas, keramik, dan sebagainya. Nah, untuk kategori unsur logam, non-logam, dan semi-logam, lebih lengkapnya bisa kalian buka lagi modul atau bahan ajar yang pernah Ibu posting dalam Google Classroom kalian masing-masing. Nah, berikutnya, klasifikasi materi yang kedua yaitu senyawa. Senyawa ini pada prinsipnya merupakan gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Nah, di sini ada contoh bentuk molekul air. Air itu sendiri disusun dari 2 jenis unsur, yaitu unsur H atau hidrogen dan unsur O, oksigen. Nah, 2 atom unsur hidrogen itu dengan 1 atom O, oksigen bergabung membentuk molekul air atau rumus kimianya H2O. Nah, kita tahu bahwa hidrogen merupakan unsur yang berbentuk gas dan bersifat sangat ringan serta mudah terbakar. Sedangkan oksigen adalah gas yang terdapat di udara yang sangat diperlukan tubuh kita untuk pembakaran. Nah, berikutnya klasifikasi materi yang ketiga yaitu campuran. Campuran pada prinsipnya merupakan gabungan beberapa zat dengan perbandingan yang tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Nah, untuk memperjelas kalian perbedaan dengan senyawa, di sini Ibu telah mencantumkan tabel perbedaan antara campuran dan senyawa. Nah, perbedaan yang pertama, campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Perbedaan yang kedua, campuran perbandingan massa unsur dan senyawanya tidak tetap, sedangkan senyawa perbandingan massa unsurnya tetap. Perbedaan yang ketiga, campuran tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa, sedangkan senyawa tersusun dari beberapa unsur saja. Perbedaan yang keempat, campuran sifat komponen penyusunnya sesuai dengan sifat masing-masing, sedangkan senyawa sifat komponen penyusunnya berbeda dengan aslinya. Dan perbedaan yang terakhir, yang kelima, yaitu campuran melalui proses fisika, komponen penyusunnya dapat dipisahkan. Sedangkan senyawa, itu pemisahan komponen penyusunnya hanya bisa melalui proses kimia.
yaitu campuran, itu juga bisa dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama ada yang disebut dengan campuran homogen, yang artinya merupakan suatu campuran yang terdiri dari dua bahan atau lebih dalam fase yang sama. Di sini ada contoh garam dapur yang dicampurkan di dalam gelas yang telah berisi air. Nah, kalau kita ketahui garam tersebut setelah diaduk lama, maka garam tersebut akan terlarut sempurna dalam air. Nah, keduanya tentunya setelah larut akan membentuk zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat murninya, yaitu air. Kategori campuran yang kedua adalah campuran heterogen, yang merupakan suatu campuran yang terdiri dari dua bahan atau lebih yang memiliki fasa yang berbeda. Nah, di sini Ibu berikan contoh gambar air yang dicampur dengan kapur. Nah, di sini gerusan kapur dicampur dalam air, maka akan tetap memisah. Terdapat dua lapisan, yaitu ada lapisan padatan kapur yang di bawah dan yang di atasnya merupakan air yang fasanya atau bentuknya berupa cairan. Nah, campuran homogen, penjelasan lebih lengkapnya yaitu bisa disebut campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi apabila kedua zat unsur tersebut telah menyatu. Dan campuran homogen sering juga disebut dengan larutan. Contoh campuran homogen antara lain campuran air dengan gula yang nantinya setelah mencampur sempurna itu akan menjadi namanya larutan gula. Terus misalnya campuran tadi ya, campuran air dengan garam itu setelah menyatu juga namanya berubah menjadi larutan garam. Yang kedua yaitu jenis campuran heterogen. Nah, penjelasan lebih lengkapnya, campuran heterogen itu merupakan campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Nah, pada campuran heterogen juga pada umumnya dinding pembatas antara zat komponen penyusunnya itu masih dapat dilihat. Di dalam campuran heterogen ini juga bisa dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu koloid. Nah, koloid itu merupakan partikel-partikel yang di dalamnya hanya bisa dilihat melalui mikroskop ultra. Nah, contohnya apa koloid? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemui koloid yaitu susu, asap, kabut, dan agar-agar. Dan masih banyak yang lainnya. Itu salah satu atau beberapa contoh koloid yang sering kita jumpai. Yang berikutnya, contoh atau kategori campuran heterogen itu bisa disebut sebagai suspensi. Nah, partikel-partikel pada suspensi itu hanya dapat dilihat melalui mikroskop biasa ya, sudah bisa dilihat pakai mikroskop biasa yang ada di sekolah itu. Nah, contohnya apa? Nah, air yang keruh atau air kapur, bahkan suspensi ini tidak pakai mikroskop saja sudah bisa dilihat ya, misalnya minyak dengan air, minyak goreng yang dicampur dalam air itu pasti langsung akan memisah, membentuk dua lapisan. Selanjutnya yaitu, nah ini, tadi kita sudah membahas klasifikasi materi dari unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini Ibu cantumkan tabel perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Nah, Ibu persingkat ya. Misalnya dalam keadaan penyusunnya, apabila unsur itu disusun oleh zat murni atau zat tunggal. Nah, ingat ya nak, kalau unsur itu zat tunggal. Dan penyusunnya tersebut tidak dapat dipisahkan melalui reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa, penyusunnya itu disusun oleh unsur-unsur dan umumnya bisa dipisahkan secara kimia biasa. Sedangkan yang ketiga, campuran, penyusunnya disusun oleh beberapa zat dan mudah dipisahkan secara fisika atau dapat dipisahkan secara mudah ya nak. Berikutnya, perbedaan dari aspek sifatnya. Apabila unsur itu memiliki sifat yang lebih sederhana dari senyawa.
Sedangkan senyawa sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Ya, ingat ya, tadi seperti garam dan air. Setelah menyatu pasti sifatnya berubah. Terus berikutnya sifat dari campuran. Nah, sifatnya zat penyusun-penyusun dalam campuran tersebut umumnya masih tampak ada. Berikutnya perbedaan dari aspek proses. Unsur biasanya sudah tersedia di alam. Sedangkan senyawa prosesnya itu biasanya melalui terbentuk dari perubahan kimia. Nah, untuk campuran prosesnya terbentuk dari perubahan fisika. Nah, sub materi selanjutnya yaitu tentang pemisahan campuran. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis atau sifat fisik dari zat penyusunnya. Di antaranya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu jelaskan beberapa contoh atau teknik pemisahan campuran. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Nah, di sini ada contohnya ya. Kalau misalnya kalian di rumah membuat teh tubruk, ya, teh baceman itu, ketika kalian mau minum atau menuangkan dalam gas, pasti kalian saring terlebih dahulu. Nah, penyaringan yang sudah kalian lakukan terhadap minuman teh itu, kalau dalam ilmu kimianya bisa disebut sebagai filtrasi. Atau di sini ya, ada gambar corong kaca yang sudah diberi kertas saring. Nah, itu juga merupakan contoh teknik pemisahan campuran melalui filtrasi secara sederhana di laboratorium yang ada di sekolahan. Teknik pemisahan campuran yang kedua yaitu dekantasi. Nah, dekantasi dapat digunakan sebagai salah satu alat alternatif ya, selain filtrasi untuk memisahkan cairan dan padatan. Nah, di situ ada gambarnya ya Nak, untuk cara pemisahan campuran melalui dekantasi. Nah, dekantasi ini dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan-lahan dan demikian padatan akan tertinggal di dalam wadah tersebut. Nah, metode jenis ini memang terbilang lebih cepat daripada filtrasi, namun hasilnya masih kurang efektif karena pastinya akan ada yang masih terlarut atau ikut serta ketika dipisahkan. Nah, contohnya paling mudahnya itu meskipun ini tidak ada dalam dua zat ya, tetapi contoh simpelnya itu ketika kalian menuangkan kopi. Nah, ketika kamu mau meminum kopi, terkadang untuk adik kalian, nah kopi hitam itu kan pasti lama-lama akan mengendap ya. Nah, biar adikmu tidak menelan dari kopinya, pasti nanti kalian perlahan-lahan menuangkan minuman kopi yang lapisan di atas ya, larutan kopinya itu ke dalam gelas untuk adikmu. Nah, nanti untuk ampas kopinya tertinggal di gelas satunya. Nah, itu contoh sederhana untuk proses dekantasi. Nah, teknik pemisahan campuran yang berikutnya yaitu distilasi atau penyulingan. Nah, distilasi adalah metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Jika larutan dipanaskan, maka komponen titik didihnya yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, ini diterapkan pada proses penyulingan dan digunakan sebagai pemisahan air tawar dan air laut. Misalnya ya, yang kedua contohnya pembuatan etanol atau alkohol. Dan yang paling sering dibahas itu yaitu tentang proses pemisahan minyak bumi. Misalnya, nanti bisa kalian lihat ya sendiri, minyak bumi itu nanti dipisahkan antara bensin premium, antara Pertamax, Pertalite dan sebagainya, itu biasanya dasarnya melalui pemisahan campuran secara distilasi. Nah, nanti akan kalian pelajari di bab pada semester genap tentang minyak bumi. Nah,
Untuk contoh terakhir pemisahan campuran, teknik pemisahan campuran yang Ibu jelaskan melalui video ini, yaitu yang keempat melalui teknik kromatografi. Nah, kromatografi ini merupakan pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan atau adsorpsi kertas terhadap zat-zat yang ingin dipisahkan. Suatu zat yang lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi pada kertas akan bergerak lebih cepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kromatografi berguna untuk menguji apakah bahan perwarna yang digunakan dalam makanan aman untuk dikonsumsi dan sebagainya. Nah, sebenarnya banyak sekali teknik pemisahan campuran. Nanti untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mempelajari pada bahan ajar yang telah Ibu posting di Google Classroom, atau kalian lebih kreatif lagi bisa browsing melalui media online atau literatur yang lainnya tentang teknik pemisahan campuran yang lainnya. Untuk pertemuan atau pembelajaran kimia pada pekan kali ini, tugas kalian yaitu mengerjakan soal berikut. Nah, yang pertama, berikan masing-masing 2 contoh unsur dan senyawa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengapa susu termasuk jenis campuran heterogen? Yang ketiga, apa perbedaan antara distilasi biasa dengan distilasi bertingkat? Nah, silahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian tulis dalam buku catatan kalian masing-masing. Kemudian, silahkan bisa melalui bahan ajar, melalui video ini, atau browsing melalui media internet untuk mendapatkan jawaban yang paling lengkap dan paling kreatif. Setelah kalian menuliskan jawabannya di buku, silahkan difoto dan foto tersebut dikirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing. Sekian, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran kali ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.